Usai melakukan soft launching platform sebagai sistem pendataan satu pintu usaha mikro kecil dan menengah, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan akan mewajibkan seluruh pengusaha UMKM di tanah air untuk onboarding di platform Sapa UMKM. Ya, pemirsa, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mewajibkan seluruh pengusaha UMKM di Indonesia untuk melakukan onboarding ke platform digital Sapa UMKM. Langkah ini diyakini sebagai upaya perluasan akses layanan dan juga fasilitas bagi para pelaku usaha. Usai melakukan soft launching platform sebagai sistem pendataan satu pintu usaha mikro kecil dan menengah, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan akan mewajibkan seluruh pengusaha UMKM di tanah air untuk onboarding di platform Sapa UMKM. Langkah ini disebutkan untuk mendorong kemajuan UMKM nasional agar bisa mendapatkan semua fasilitas-fasilitas yang ada di dalam sistem yang disiapkan pemerintah. Maman membeberkan sistem Sapa UMKM dirancang untuk menjadi solusi atas sulitnya akses pembiayaan pelaku usaha selama ini. Sulitnya akses pembiayaan membuat sebagian pelaku usaha kecil terjerat pinjaman online ilegal maupun berbunga tinggi. Ya, jadi kata wajib itu tujuannya bukan sanksi kalau misalnya nggak masuk, tetapi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan. Ya nggak mungkin juga kita memberikan sanksi bagi UMKM kita yang nggak onboarding di dalam Sapa UMKM. Tetapi sifatnya wajib ini, kita ingin menyampaikan bahwa pada saat mereka tidak masuk ke dalam onboarding ke dalam sistem ini, berarti mereka akan kehilangan kesempatan untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi, mendapatkan informasi, pelayanan-pelayanan yang lain. Maman menambahkan selain pembiayaan, Sapa UMKM juga akan menghadirkan fitur akses teknologi dan kecerdasan buatan atau AI untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif dan usaha kecil dalam mengembangkan produk maupun pemasaran digital mereka. Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, integrasi marketplace lokal, dukung pembangunan UMKM, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Arsy Ardini, beliau adalah Direktur Eksekutif Asosiasi E-Commerce Indonesia, kemudian juga ada Mas Nesar Sandikapura, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Arsy, apa kabar? Baik Mas Pras, gimana kabarnya, sehat? Kabar baik juga Ibu, terima kasih atas waktu yang disempatkan, kemudian sudah bergabung Mas Nesar, apa kabar? Baik Mas Pras, salam sehat Mas Pras. Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh nih, mungkin Bu Arsy bisa memberikan satu pandangan ya terkait dengan rencana integrasi tadi platform marketplace begitu lokal khususnya nih untuk bisa mendukung UMKM kita. Apakah memang ini akan menjadi satu langkah yang tepat, strategis begitu atau menjadi kompetitor juga nih bagi e-commerce swasta yang sudah ada? Atau mungkin lagi-lagi ini saling melengkapi ekosistem e-commerce nanti pada akhirnya? Silakan Bu. Ya, prinsipnya kami memahami ya semangat dari pemerintah ini untuk memperkuat UMKM nasional melalui digitalisasi, termasuk lewat inisiatif seperti Sapa UMKM dan juga integrasi dengan Padu UMKM ya, kami sempat dengar. Jadi upaya memperluas akses UMKM terhadap legalitas usaha, pembiayaan tentunya yang paling sangat dibutuhkan, sertifikasi, pelatihan dan lainnya. Yang terpenting adalah akses pasar. Memang langkah positif nih bagi perkembangan ekonomi digital. Tapi sejauh yang kami pahami, Sapa UMKM sendiri saat ini masih dalam tahap pengembangan dan uji coba terbatas ya, serta belum pernah diuji coba secara langsung dengan marketplace dalam konteks integrasi ekosistem yang lebih luas. Karena itu menurut kami penting adanya ruang dialog, sandbox maupun pilot project bersama nih antara pelaku industri agar implementasinya benar-benar kompatibel dengan dinamika operasional platform digital yang udah berjalan saat ini. Gitu. Jadi karena kita melihat pada prakteknya ekosistem e-commerce ini sangat kompleks dan membutuhkan investasi jangka panjang, teknologi khususnya keamanan sistem, paymentnya, logistiknya, dan pasti perlindungan konsumennya. Engagement konsumen juga penting, seller ekosistem. Jadi menurut kami yang paling penting adalah positioning dan kolaborasinya harus jelas agar seluruh ekosistem bisa saling melengkapi. Oke, dan sejauh ini bagaimana dengan keterlibatan e-commerce yang sudah eksis lah ya saat ini begitu, seperti teman-teman dari Bu Arsy begitu dengan pemerintah sendiri yang tadi akan menggabungkan pelaku UMKM untuk bisa go digital lah bisa dikatakan begitu Bu Arsy. Maksudnya ini bagaimana optimisme platform gitu ya untuk Ya, dan juga seperti ke... apa sih komunikasi yang sudah terjalin sejauh ini begitu. Oke, jadi kalau dilihat memang komunikasi yang terjadi ini
kita diskusi dengan pemerintah jadi terus terbuka ya. Dengan Kemenko UKM dan juga IDEA sangat terbuka untuk berdialog dan memberikan masukan terhadap pengembangan ekosistem digital nasional. Oke. Karena saat UMKM sendiri tadi ya masih dalam tahap pengujian, kami melihat pendekatan kolaboratif ini penting, ya harus agile seperti itu dan juga balik lagi ke poin yang terpenting adalah optimisme platformnya gitu. Jadi Oke. pasar consumer marketplace ini kan lebih dinamis dan kompetitif ya Iya, dibanding iya. ekosistem procurement misalnya seperti pada UMKM. Jadi perilaku konsumen ini sangat dipengaruhi oleh user experience dan jangan sampai nanti pada saat ini berjalan belum settle malah akan jadi backfire untuk semua pihak gitu. Jadi harus kita jaga bareng-bareng untuk Oke. membuat ekosistem yang end to end yang sustainable. Nah itu dia, yang penting memang harus saling kompak dulu begitu loh ya Bu Arsy ya Betul. begitu. Oke, kita ke Mas Tesar, bagaimana Anda melihat begitu rencana pemerintah untuk mengintegrasikan platform marketplace lokal padi UMKM ke dalam platform Sapa UMKM begitu nih Mas Tesar? Baik, Mas Pras. Kalau saya lihat dari semangatnya sih oke ya. Tadi Ya. seperti Mbak Asti bilang, ini kita perlu dukung gitu ya. Cuman kalau saya lihat dari kematangan betul ya, ini sepertinya belum terlalu matang ya untuk integrasinya, prosesnya seperti apa ya, terutama untuk para pelaku platform e-commerce yang sudah berjalan ya. Mungkin mereka masih bingung nih, ini integrasinya seperti apa nih, basisnya API atau seperti apa ya secara teknologi. Lalu pasarnya seperti apa nanti yang masuk? Apakah nanti semua database yang ada di Sapa UMKM itu langsung bisa onboarding di semua marketplace atau seperti apa? Jadi saya lihat memang beberapa belum matang proses seperti apa, namun menurut saya kalau bisa dimatangkan dulu antara padi UMKM dan Sapa UMKM karena itu kan dua entitas yang bisa dibilang milik pemerintah gitu ya. Oke. Jadi saya rasa mantangkan dulu untuk mereka berdua saling integrasi, baru boleh lempar nanti ke marketplace yang ada di luar padi UMKM. Itu seperti itu Mas Pras. Ya tadi juga Bu Arsy sudah menekankan perlu ada integrasi yang kuat begitu ya, komunikasi yang solid juga begitu antara mungkin platform yang sudah ada baik yang milik pemerintah tadi, baik yang padi UMKM maupun dengan Sapa UMKM. Nah, Anda melihat sendiri ada poin-poin krusial nggak yang perlu mungkin jadi guidelines-nya begitu Mas Tesar? Iya, jadi kalau saya lihat kan Sapa UMKM dan Padi UMKM ini kan dua platform yang tujuan berbeda ya. Kalau Sapa ini lebih ke registrasi UMKM gitu ya, pembiayaan dan lain-lain gitu ya. Jadi lebih ke perizinan lah bisa dibilang gitu ya. Sedangkan kalau Padi UMKM saya lihat ini adalah procurement untuk BUMN gitu ya. Jadi sebenarnya dua hal yang berbeda nih, B2B lah kalau bisa dibilang gitu. Nah saya nggak tahu ya nanti maksudnya Kemenko UMKM ini maunya seperti apa. Apakah nanti dari Sapa UMKM ini akan langsung ke retail gitu ya. Artinya B2C gitu ya. Kalau seperti itu saya rasa nanti agak berbeda cara bermainnya ya. Karena ekosistemnya menjadi lebih luas, tidak eksklusif gitu ya. Jadi ini perlu kejelasan juga ya. Karena permainan B2B dan B2C itu cukup berbeda cara bermainnya. Mungkin Mbak Arsy mungkin lebih paham ya antara B2B dan B2C pasti sangat berbeda sekali cara permainannya. Seperti itu. Oke. Nah, dengan kondisi seperti saat ini mungkin lah kalau kita bicara mengenai perluasan pasar dan lain-lain, ini perlu apa saja yang perlu disiapkan, kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Bu Arsy dan juga Mas Tesar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan kembali di layar televisi. Nah ini dia beberapa data yang bisa kita tampilkan terkait dengan estimasi pangsa pasar dari e-commerce Indonesia di tahun 2025. Apa saja? Ya ada Shopee, ini cukup besar, pangsa pasarnya 53%, kemudian ada Tokopedia dan juga TikTok Shop 38%, Lazada 6%, Blibli 3%. Ini dia untuk estimasi pangsa pasar e-commerce kita begitu ya di tahun 2025. Dan berikutnya kita akan lihat dari sisi nilai transaksi bruto dari e-commerce di wilayah Asia Tenggara. Dari tahun 2020 pasca pandemi terjadi begitu ya sampai dengan saat ini trennya naik terus dari 54,2 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2025 sudah tembus ke 157,6 miliar dolar Amerika. Ini satu pangsa pasar yang sangat menjanjikan tentunya untuk di wilayah Asia Tenggara dan di Indonesia ya, dengan jumlah konsumen yang cukup besar yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber Ibu Arsy dan juga Mas Tesar Sadikapura. Ya. Dengan beberapa data dan informasi tadi yang sudah disampaikan, ini menarik. Sebenarnya pangsa pasar e-commerce Indonesia sangat menjanjikan ya Bu Arsy. Kalau kita lihat kemudian
kalau dengan beragam platform yang sudah ada, kemudian sudah mature, nah ini ada upaya begitu untuk bisa mendukung usaha mikro, kecil dan menengah Indonesia untuk bisa go digital, masuk ke dalam ekosistem e-commerce yang sudah eksis. Nah ini tantangannya saat ini yang perlu mungkin kita duduk bersama, kalau tadi Mbak Arsy bilang tuh di bagian yang mana sih yang harus kita segera pecahkan? Ya, mungkin saya meng-quote lagi, Iya. membangun marketplace consumer itu bukan hanya soal bikin platform gitu ya. Hmm. Jadi membangun ekosistem yang end to end yang sustainable. Nah, pada saat itu kita melihat memang inisiatif ini bisa menjadi peluang apabila positioning platform ini difokuskan untuk memperkuat discoverability produk UMKM lokal, onboarding UMKM baru, serta integrasi layanan pendukung UMKM seperti sertifikasi, legalitas, dan pembiayaan. Jadi saat ini pola perdagangan digital juga semakin hybrid, Mas Pras. Jadi banyak UMKM tidak hanya berjualan di marketplace, tetapi juga melalui website sendiri. Karena kita tahu kan bagaimana kemarin juga isu platform fee dan lain-lain yang akhirnya membuat mereka juga berusaha kreatif. Social commerce, membuat website sendiri, live commerce, chat commerce, toko offline, semua mereka optimalkan hingga exhibition misalnya ya. Jadi konsumen juga semakin multi channel. Jadi peluang kolaborasi sebenarnya sangat terbuka selama ekosistemnya tidak eksklusif seperti itu. Dan di sini kita juga melihat platform e-commerce ini sudah menjadi jalan keluar dari UMKM untuk bangkit dari pandemi. Kita sangat mengakui itu ya. 2020 sampai 2022 mereka berjualan lewat platform e-commerce. Nah, bagaimana mereka sustainnya? Balik lagi kualitasnya. Jadi pada saat ada inisiatif ini, memang ibaratnya kita sudah banyak melakukan upaya. Pada saat kemarin kita harus membangkitkan ekonomi UMKM karena terbatasnya ini COVID dan lainnya, sudah banyak peran e-commerce di situ. Nah sekarang bagaimana kita kolaborasi gitu? Mungkin di sini ada ruang diskusi lebih banyak untuk e-commerce, diberi ruang untuk negosiasi dalam beberapa regulasi, karena ya intinya kita harus membangun ekosistem ini yang iklim usahanya tuh secara sama-sama adil seperti itu. Karena kalau tidak kayak gitu nanti pun yang dibebankan konsumen lagi ataupun seller lagi, akhirnya nggak sehat gitu. Jadi memang harus iklim bisnis yang dijaga, karena sekarang memang e-commerce juga sudah pressure to profitability, sudah sama seperti usaha lain. Jadi treatmentnya juga memang harus sama-sama mutual benefit seperti itu. Ya, menarik kalau kita lihat Mas Tesar bahwa di UMKM ini kan juga lebih banyak dikenal untuk pengadaan di lingkungan BUMN. Kemudian ketika platform ini akhirnya akan memiliki pangsa yang lebih luas untuk UMKM, begitu, adakah perubahan strategi yang perlu kita cermati apa nih kira-kira begitu untuk pengembangan marketplace-nya tadi begitu, Mas Tesar? Iya, jadi ini saya lagi mengira-ngira Mas Pras, apakah sebenarnya Kementerian UMKM ini sedang mencontoh Alibaba gitu ya. Awal-awalnya Alibaba itu adalah B2B gitu ya dan sukses. Lalu mereka juga bermain B2C gitu ya. Tapi itu kan memang dikuasai tanda kutip oleh negara gitu ya. Apakah memang arahnya seperti itu gitu ya? Kalau saya lihat mungkin ada kecenderungan ingin seperti itu gitu ya. Artinya kalau bisa negara punya kekuatan gitu ya di dalam perjualan digital gitu ya melalui marketplace gitu ya. Tapi saya kembali lagi, apakah kita mampu gitu ya membangun tanda kutip platform digital yang bisa ya tanda kutip ya digunakan oleh bangsa secara luas gitu ya. Padahal yang kita tahu ya terutama BUMN banyak sekali platform-platform atau aplikasi yang tanda kutip gagal gitu ya dipakai oleh masyarakat kita sendiri. Itu yang saya masih sanksi Mas Pras. Oke, nah itu dia apa yang perlu kita bisa benahi bersama begitu ya Mas Tesar, sehingga ini akhirnya kan niatnya kita untuk bisa meningkatkan lagi UMKM kita nih, membawa produk-produk mereka menjadi raja di negeri sendiri, kemudian mendapatkan satu marketplace yang juga cukup nyaman begitu bagi mereka, Mas Tesar. Ya silakan Mas. Iya, jadi kalau dalam dunia digital kolaborasi adalah kata kunci yang sangat penting gitu ya. Jadi jangan kita melakukan reinvent the wheel gitu ya. Artinya kita membuat platform baru lagi, belum tentu hasilnya maksimal gitu ya. Jadi betul tadi kata Mbak Arsy gitu ya, sebaiknya ini diomongin dari awal gitu ya. Ini sebenarnya ujungnya mau seperti apa sih gitu ya. Jadi mereka tahu positioningnya.
e-commerce yang sudah ada, existing ada seperti Shopee, Tokopedia tahu nih posisinya seperti apa ketika nanti ada integrasi dengan Sapa UMKM atau Padi UMKM gitu ya. Jadi nanti hasilnya optimal sesuai dengan keinginan tanda kutip pemerintah ya. Tujuan pemerintah itu goalnya apa, ini juga harus jelas gitu ya, sehingga nanti para pelaku industri yang berhubungan bisa mendukung ke arah sana. Seperti itu Mas Pras. Baik, nah itu dia kalau kita bicara mengenai dukungan selama ini dengan e-commerce yang sudah eksis ya, Mbak Arsy, ini bagaimana sih sebenarnya, apakah memang sudah mendapatkan ruang yang cukup ideal saat ini yang sudah cukup besar juga begitu untuk bisa memasarkan produk-produk UMKM lokal kita juga begitu Bu Arsy? Ya, kalau misalnya saya lihat sebenarnya pemberdayaan UMKM ini sudah berjalan berdampingan dengan marketplace swasta sudah bertahun-tahun ya Mas, seperti tadi saya mention. Oke. Benar-benar kami melihat bahwa marketplace swasta selama ini justru menjadi salah satu motor yang utama digitalisasi UMKM karena sudah mempunyai benchmark end-to-end solution yang diberikan. Jutaan UMKM telah masuk ke ekonomi digital dan melalui investasi besar yang memang dilakukan oleh industri, oleh platform. Jadi mereka pasti invest banyak ya Mas, pelatihan, promosi, subsidi logistik, payment, live commerce hingga pembiayaan. Nah, tapi yang paling penting memang narasi untuk bagaimana kita meningkatkan UMKM ini bukan pemerintah versus swasta. Jadi memang kita harus bareng-bareng nih di sini seperti itu. Jadi positioningnya harus seperti itu dan juga mungkin rekomendasi dari kami bagaimana pemerintah ini bisa berkolaborasinya spesifik dari kebutuhan UMKM itu sendiri gitu. Jadi yang ideal pemerintah berperan sebagai enabler untuk memperkuat fondasi UMKM-nya, legalitas, sertifikasi, literasi digital, pembiayaan, data UMKM-nya, data pelatihan nasional. Nah, sektor swasta ini tetap menjadi engine innovation-nya dan market expansion-nya karena itu udah menjangkau ya benar-benar global wide. Jadi kami juga mendorong pendekatan open ecosystem. Jadi UMKM binaan pemerintah juga sebaiknya tidak eksklusif pada satu platform saja, tapi dapat terhubung dengan berbagai marketplace dan channel digital lainnya seperti yang aku mention di awal. Tadi juga betul Mas Teza mention sudah banyak sekali akhirnya mereka survival di era sekarang ini nggak hanya di satu platform. Nah kita harus adaptif dengan itu. Rekomendasi kami ada beberapa hal penting. Sederhana sebenarnya dari platform tuh harus yang user friendly, tingkat literasi digitalnya masih nyaman gitu. Jadi mereka tidak terlalu kompleks dan itu kan membangun from scratch ya. Nah itu kedua jangan hanya fokus pada onboarding karena onboarding memang benar-benar last year tapi juga pendampingan berkelanjutan, pricing, packaging, customer service, bagaimana pengelolaan stok, foto produk, dan ketiga yang paling penting yang memang sudah ada di e-commerce adalah integrasi logistik dan pembiayaan yang harus seamless. Karena ini penting nih, banyak sekali yang pembayaran digitalnya transaksinya itu keberhasilan transaksi digital menjadi poin penting gitu dan inilah dinamika marketplace sekarang seperti itu. Oke, baik itu dia beberapa kolaborasi idealnya yang diharapkan antara pelaku e-commerce yang eksis saat ini dan upaya pemerintah untuk menggabungkan tadi UMKM yang ada begitu baik platform Padi UMKM ke Sapa UMKM. Baik, terakhir harapan Mas Tessa terkait dengan upaya-upaya yang tidak dilakukan begitu, apakah ini akan menaikkan kelas lagi usaha mikro kita begitu ke depannya, Mas Tessa? Ya, saya berharap demikian Mas Pras. Poinnya adalah kalau bisa pemerintah fokus saja kepada perizinan gitu ya dan pelatihan dan pembiayaan gitu ya. Biarkan masalah digital nanti di last mile-nya serahkan kepada pihak tanda kutip ya swasta yang sudah memang mumpuni di sana gitu. Jangan sampai nanti pemerintah bermain di area yang mereka mungkin belum kuat, mencoba ke sana baru mulai gitu ya. Padahal sudah ada industri yang sudah mulai berjalan dan bahkan sudah bagus. Tinggal dikolaborasikan saja Mas Pras. Seperti itu. Oke. Itu dia ya beberapa yang perlu ditekankan lagi-lagi nampaknya kolaborasi ya, saling bergandengan tangan bahu-membahu begitu. Kalau memang tujuannya untuk mengangkat produk-produk UMKM kita supaya bisa naik kelas, ternyata harus tetap ujung-ujungnya adalah kolaborasi yang kuat antara pihak swasta, pemerintah dan juga pelaku UMKM-nya sendiri begitu ya. Baik, Bu Arsy, kemudian Mas Tessa, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Sampai berjumpa kembali, terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.